Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mendatangkan bencana melainkan akibat ulah perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bumi yang Allah ciptakan ini terkadang mereka rusak, maka akhirnya mereka mendapat bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia, maka Allah akan merasakan kepada mereka bencana atau ujian atau cobaan, bisa berupa tanah longsor, bisa berupa banjir, atau mungkin yang lainnya. Allah tunjukkan kebesaran supaya manusia itu menyadari akan kesalahan-kesalahannya, sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakan Muhammad, maknanya itu katakan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakan perjalanan di muka bumi, lihat atau saksikan orang-orang terdahulu yang Allah azab, yang Allah siksa, yang Allah datangkan bencana. Disebabkan apa? Karena aksaruhum musyrikin, karena mereka itu banyak yang syirik, banyak yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat ini Allah sampaikan menjadi ibrah, menjadi pengajaran tentunya bagi kita semua. Kerusakan di darat, di lautan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bagaimana manusia itu mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan tidak dipikirkan akan akibat-akibat. Satu yang mudah misalnya pemodelan hutan. Tentunya penanaman yang baru itu butuh proses yang panjang. Sedangkan ketika air hujan datang dalam jumlah yang besar, maka tidak akan mampu menahan longsor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditambah lagi pengeksploitasian laut, diambil besar-besaran sumber daya lautnya, maka ini juga akan merusak daripada laut itu sendiri. Kemudian apalagi manusia itu banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka diberikan Allah harta yang banyak, maka mereka terkadang mencari Tuhan selain Allah, menjadikan dunia sebagai Tuhannya, atau pekerjaan-pekerjaannya, atau harta bendanya, atau jabatannya. Ketika seruan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, mereka abaikan, mereka cuekin, mereka tidak peduli. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan azabnya Allah, dan itu sudah Allah
atau jahiliyah? Jawabannya karena mereka mencari Tuhan selain Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kaum-kaum terdahulu diturunkan para nabi-nabi. Nabi Lut alaihi salam mengajak umatnya supaya menyembah Allah, kemudian menikah atau tumbuh rasa sukacita laki-laki dengan perempuan, tapi malah mereka mencari laki-laki sesama laki-laki, atau disebut kaum Sodom. Maka Allah datangkan azab kepada mereka. Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, tapi malah mereka memerangi Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan azab banjir kepada mereka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bencana yang Allah datangkan bukan tidak ada sebab, tetapi karena ulah tangan perbuatan manusia itu sendiri. Di mana mereka diberi Allah kenikmatan yang banyak, tapi mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar azab mereka tidak peduli, hatinya mati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanam itu nanti penghuninya sangat besar, sangat banyak, dari golongan jin dan golongan manusia. Mengapa mereka ini banyak masuk ke dalam neraka jahanam? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka aku beri hati, tapi hatinya mati. Mati dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah masjid-masjid kita sekarang, di mana-mana kita jumpai bagus, besar besar, maka ada lagi langgar-langgar yang kecil. Tapi dulu langgar-langgar yang kecil isinya penuh, orang sholat ramai. Masjid yang besar, ternyata yang sholat itu sedikit. Apalagi kalau kita cari anak-anak muda, Masya Allah, kemana anak-anak muda kita semua? Seakan-akan tak ada generasi muda, tak ada yang mau datang ke masjid. Jamaah sidin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka asik dengan game online, mereka asik dengan DJ dan lain sebagainya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita biarkan mereka, maka kita menantang azabnya Allah, menantang turunnya bencana. Karena apa? Berarti DJ itu maupun game online sudah menjadi Tuhan mereka. Seruan-seruan, panggilan-panggilan Allah mereka abaikan, tidak peduli. Hidupnya hanya mengikuti kesenangan hawa nafsu saja, tidak mau memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk mari kita ajak anak-anak muda kita, ramaikanlah masjid-masjid kita, karena mereka generasi yang akan datang, yang akan menggantikan. Kalau kita hari ini rajin ke masjid, suatu hari kita pulang menghadap Allah, mereka gantinya. Lah ini kalau mereka tidak dibawa dari sekarang, bisa jadi ketika kita tiada, masjid itu pun akan kosong tanpa manusia, tanpa orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulunal jannata hatta yu'minu. Tidak akan masuk surga manusia itu kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat fardu 5 waktu sehari semalam, lapang berjamaah kita di masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dianjurkan kita di masjid.
jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, umroh. Apalagi perintah Allah, baca Quran. Apalagi perintah apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hadiri pengajian, duduk di majelis taklim. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kunci kita untuk masuk surga. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana-bencana yang berat. Bagaimana caranya? Mari kita jauhkan diri dari kesyirikan. Kesyirikan itu sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah manggil kita untuk sholat, kita asik dengan pekerjaan. Nah, itu berarti menjadi Tuhan kita lah yang kita jadikan pekerjaan tadi. Kita asik dengan istri, dengan anak-anak, berarti mereka itu menjadi Tuhan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermain-main dengan istrinya, dengan anaknya Fatimah, dengan cucunya Hasan dan Husain, ketika mendengar seruan azan, kata Aisyah, aku melihat Rasulullah seperti tak mengenal kami. Beliau langsung meninggalkan anaknya, meninggalkan cucunya, meninggalkan istrinya, dan bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita mati, karena hati yang mati ini akan menempat neraka jahanam. Dan sebelum ke sana di dunia pun Allah akan turunkan azab atau turunkan bencana kepada mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita sadari, ketika turunnya ayat kursi itu satu ruang yang Allah miliki, yang luasnya lebih dari langit dan bumi. Allah menyatakan kepada kita, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Sekali-kali Allah itu tidak pernah berlepas mengurusi kita, memperhatikan kita, nengoki kita, apa yang kita buat. Sedetik pun Allah tidak berlepas nengoki kita, memperhatikan kita, menyaksikan kita. Dan sekali-kali Allah tak pernah tidur, sedetik pun Allah tak pernah tidur. Maka apa yang kita lakukan ini dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah. Maka marilah kita hendaknya memenuhi seruan-seruan Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Karena sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kita. Terbukti apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itu hendak memasukkan kita semua ke surga. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan kita di dunia dengan fasilitas yang Allah sediakan, tujuannya semua untuk mardhatillah, mencari ridhonya Allah. Diberi Allah Subhanahu wa taala istri, anak, jadikan untuk lebih dekat kepada Allah. Diberi harta kekayaan, keluarkan zakatnya, infak sedekahnya. Karena apa? Tujuan Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam surga. Maka jadi